Salam, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh kita mulai. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih Tuhan dan kemurahannya bagi kita, patut kita memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1, 6, dan 7. Marilah kita bangkit berdiri.
Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku kami telah berdosa kepadamu baik di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, warga masyarakat, dan anggota keluarga, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan ayat yang keempat. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam kamu mendengarkan firman Tuhan, sehingga engkau beroleh kehidupan yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia pada pagi hari ini, firman Tuhan bagi kita disampaikan dari kitab Injil Matius pasal 27 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca secara bersama-sama. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membantu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia
Melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami yang itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab uang ini adalah darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua, Bapak, Inang, Nama Poso, begitu juga dengan anak-anak kami sekolah minggu. Shalom semua. Baik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa kita pasti pernah yang hidup ini mengalami yang namanya menyesal. Menyesal mungkin karena kita kurang hati-hati, menyesal mungkin karena kita terburu-buru, menyesal mungkin atau karena kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Tapi apapun alasannya, ketika seseorang mengalami yang namanya menyesal, itu bukanlah perasaan yang enak. Akibat daripada menyesal seolah-olah rasa sesak di dada. Akibat daripada menyesal seolah-olah sepanjang hari tidak bisa berkata apa-apa. Akibat daripada menyesal seolah-olah tidak ada lagi sahabat. Sehingga penyesalan itu boleh menghantarkan kita kepada perasaan seorang diri. Dan itu juga lah yang menjadi pesan firman yang mengingatkan kita pada saat ini. Ketika Yudas sudah menerima uang 30 perak sebagai pengganti daripada penjualan Yesus, maka sebagaimana yang disebutkan oleh firman ini, maka menyesallah Yudas ketika dia melihat dan menyaksikan bahwa Yesus dieksekusi dan akan segera dihukum mati. Kalau kita perhatikan dimulai dari ayat yang pertama, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Sepertinya Yudas enggak memikirkan sampai sejauh ini akibat daripada persekongkolan yang dia lakukan, yang menerima uang 30 perak tersebut. Maka dengan kondisi yang sangat ketakutan sebenarnya, maka Yudas menyatakan perasaannya yang sangat-sangat menyesal. Penyesalan itu mari kita lihat di dalam ayatnya yang keempat. Saya baca. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, imam-imam dan tua-tua, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Artinya apa? Penyesalan yang dilakukan oleh Yudas dan penyesalan yang dia laporkan kepada imam-imam menegaskan dua hal. Yang pertama, bahwa kematian Yesus terjadi adalah karena konspirasi, yaitu pemufakatan jahat di antara Yudas dengan para imam-imam dan tua-tua orang-orang Yahudi.
Pemufakatan jahat ini adalah mau menyatakan bahwa Yudas juga tidak bertindak sendiri. Begitu juga dengan tua-tua daripada Yahudi. Maka kalau imam-imam mengatakan bahwa itu bukan urusan kami, itu jawaban daripada imam-imam kepada Yudas. Ini mau menyatakan sebenarnya bahwa kamu telah terperangkap dengan tindakanmu sendiri, yang sekaligus juga bahwa ini adalah menjadi siasat keagamaan, bahwa mereka juga sedang mencuci tangan, tidak mau menerima kesalahan, sedang mencuci tangan, bahwa nyawa Yesus juga mereka tidak siap untuk menanggung. Itu yang kita sebut dengan istilah konspirasi. Yang kedua, bahwa dengan adanya penyesalan yang dilakukan oleh Yudas, ini juga menyatakan sesungguhnya bahwa Yudas menyadari bahwa Yesus benar-benar tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Maka tindakan eksekusi mati yang dilakukan oleh kelompok-kelompok daripada imam-imam, bahwa itu adalah berdasarkan hukum yang sah menurut peraturan mereka sendiri. Jadi bukan peraturan secara menyeluruh. Artinya bahwa imam-imam mau menyatakan bahwa ritual yang mereka lakukan yang dimulai dengan pagi-pagi itu mau membenarkan tindakan mereka sendiri. Maka Yudas menghadap iman, dan disinilah terjadi kebesaran yang sangat luar biasa, kesalahan yang sangat fatal. Kesalahannya apa? Yang pertama kita katakan bahwa ketika Yudas menyesal itu sangat baik, tapi justru penyesalan yang dia lakukan, dia datang kepada imam-imam sehingga itu menjerumuskan dia kembali. Yang sesungguhnya ketika Yudas sudah menyesal, dia datang dan memohon kepada Yesus sehingga dia beroleh pengampunan. Nyatanya dia salah alamat. Imam Yahudi mengatakan bahwa itu bukan urusan kami. Ini mau menyatakan bahwa kehati-hatian itu dibutuhkan juga untuk kita pada saat ini. Langadong karena sempurna horjani jolma, tapi kita diingatkan ketika ada sesuatu yang tidak benar, marilah kita lakukan dengan alamat yang tepat, menyesal dan datanglah kepada Tuhan sehingga pengampunan itu terjadi bagi kita. Maka para imam-imam dan tua-tua kita melihat di sini menolak secara jelas kepada Yudas sehingga Yesus akan tetap dihukum mati, tetapi Yudas sudah memikirkan langkahnya sendiri. Karena imam-imam kepala tidak lagi boleh diajak untuk kompromi, maka Yudas mengambil langkah melalui bunuh diri. Kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, begitu luar biasa. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Pesannya ada dua di sini. Satu sisi Yudas bukan mau membutuhkan uang itu sesungguhnya, tapi uang itu adalah bagaikan sebagai pelicin dan pemulus perjalanannya, karena dia kembali melemparkan uang itu. Dan yang kedua, karena uang itu juga sudah dilemparkan dan tidak diterima untuk menjadi persembahan, maka dia mengakhiri hidupnya. Pasma memang songon doding tasimalungun panosalan mandonaroh. Tidak ada lagi yang berpihak kepada dia, tidak ada lagi yang boleh membela dia. Justru dia benar-benar merasa sendiri dan tidak ada lagi yang menjadi sahabatnya. Dan uang itu memang tidak boleh diterima untuk menjadi persembahan. Karena apa? Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 27 ayat 25, di sana dikatakan bahwa terkutuklah orang-orang yang menerima suap dengan menumpahkan darah seseorang. Maka para imam-imam Yahudi membuat keputusan supaya itu dibelikan tanah yang menjadi kuburan orang-orang asing, yang sesungguhnya sudah dua nyawa yang mereka korbankan, nyawa Yesus, nyawa Yudas. Maka itulah menjadi pembeli tanah kuburan orang-orang asing. Sepertinya mereka mau mengambil hati kepada masyarakat yang ada di situ, tapi yang jelas nyawa sudah tidak terganti lagi. Yang berikut kita mau melihat bahwa sikap imam-imam dan tua-tua adalah seolah-olah untuk menutupi kesalahan di mata publik. Menutupi kesalahan di mata publik dengan membelikan tanah yang kita sebutkan tadi. Tapi bukan persoalan pembelian tanah yang menjadi masalahnya, tapi kesepakatan mereka itu adalah menjadi sesuatu yang sangat melanggar firman Tuhan.
Karena kita lihat di dalam ayat 1 tadi, mulai hari siang mereka sudah bersekongkol dan sudah bersepakat, yang mau menyatakan bahwa mereka sudah menggiring persoalan ini. Jadi dari sini kita mau melihat kenapa ini boleh terjadi, karena ada dinamika hati. Dinamika hati para imam-imam menyatakan harus begini. Dinamika hati Yudas mengatakan bahwa saya sudah berdosa, saya sudah menyesal, saya sudah menyerah. Tapi penyerahannya salah alamat. Maka proses ini juga sekaligus mengingatkan bahwa kalaupun uang itu tidak diterima dan itu dianggap sebagai uang najis, tapi penyesalan tidak ada lagi untuk pengampunan. Karena Yudas disebut sudah menggantung diri. Dan yang terakhir kita lihat bahwa penyesalan Yudas itu tidak ada lagi gunanya. Karena apa? Penyesalan Yudas itu memaknai sebenarnya untuk kita pada saat ini sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau kita lihat dengan kondisi masa pandemi 19 ini, kita harus beribadah di rumah, kita harus menahan diri. Artinya ketika kita harus menahan diri, disinilah kita menyesali dan meratapi seluruh kondisi kehidupan kita, tapi bukan mengambil jalan sendiri, tapi mengikuti protokol bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Bukan seperti Judas meratapi dan bunuh diri karena dia mencari jalannya sendiri. Maka proses ini juga adalah ketika kita menyesal adalah kesempatan untuk menerima anugerah Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Ada kesempatan untuk beribadah bersama, untuk membuka relasi secara terbuka di tengah-tengah keluarga, untuk boleh berdoa dengan baik di tengah-tengah keluarga, mau mengingatkan dan menyatakan semua penyesalan tetap ada arti, tapi menyesal dah dengan baik, datang dan sujudlah di hadapan Tuhan. Dan ini juga adalah ketika kita memasuki bulan September yang kita sebut momen olop-olop 117 tahun Injil di Simalungun, GKPS 57. Injil di Simalungun belum terbentuk GKPS, tapi GKPS itu mandiri mulai 57 tahun yang lalu karena secara organisasi dia dimandirikan. Proses penyesalan ini adalah mau mengakselerasi untuk perubahan yang lebih baik, mengevaluasi di mana yang perlu diperbaiki, memperbaiki di mana yang perlu kita rancang kembali untuk lebih bagus. Maka Allah menghadirkan kehadiran Agustinus di tanah Simalungun, mengutus dengan utusan-utusan hingga sampai ke tanah Borneo. Maka di tanah Borneo, di Palangkaraya juga kita akan terbuka dengan anugerah dan rahmat Tuhan. Menyesallah di hadapan Tuhan, karena orang yang menyesal di hadapan Tuhan akan diterima dengan baik apa adanya. Amin. Kita berdoa. Ajarlah kami ya Bapa untuk boleh menyesal dengan tulus di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami menyesal seperti Yudas yang hanya untuk melihat kepentingan diri sendiri. Tapi penyesalan kami di hadapan-Mu karena kami sebagai orang yang terbatas, tapi Tuhan yang maha mulia, yang selalu memberikan anugerah, yang selalu memberikan kasih setia untuk menopang dan untuk semakin memberikan kebaikan kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh semakin setia di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, untuk lebih peduli, untuk lebih memperhatikan. Dan kami sungguh bersyukur ketika para misionaris-misionaris yang tidak mengenal jerih lelah, bahkan tidak mengenal istilah menyesal, karena mereka harus mengorbankan keluarga, mengorbankan masa depan mereka, tapi justru masa depan yang indah ada di hadapan-Mu, sehingga pengorbanan para misionaris menjadikan kami boleh bersekutu hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami memohon curahan berkat-Mu untuk boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKPS Palangkaraya. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan, apapun yang menjadi dinamika hati yang terjadi bagi kami, biarlah curahan berkat-Mu untuk menopang dan menuntun kami, sehingga kami akan tetap bergandengan tangan untuk melihat cara Tuhan untuk mengajarkan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan seluruh perjuangan kehidupan kami, perjuangan kehidupan keluarga demi keluarga, perjuangan kehidupan pribadi lepas pribadi, anak-anak kami yang sekolah, yang sedang berkuliah, yang mencari kerja, bahkan yang sedang menanti pasangan hidup. Biarlah curahan Roh-Mu yang menjadi panduan bagi kami, sehingga waktu yang terbaik adalah waktu Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah menyesali kehidupan ini karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan juga seluruh saudara-saudara kami yang berbahagia sepanjang minggu ini, berbahagia karena curahan berkat-Mu, berbahagia karena pertambahan umur. Biarlah umur yang panjang ada di tangan Tuhan, dan masa depan kami juga ada di dalam nama-Mu. Ajar kami untuk senantiasa
mensyukuri segala kebaikan-Mu, karena Tuhan yang maha baik adalah menjadi semangat yang baru untuk semakin memperbaiki kehidupan kami. Dan pada saat ini juga kami serahkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang masih dalam perawatan hingga saat ini. Orang tua kami sama JP Damanik, orang tua kami Situa Jesinaga Opung Samuel, Opung Janara Boru, Bapak Gading. Begitu juga dengan keluarga yang menjadi pendamping dan perawat bagi mereka. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu yang memberi kesabaran dan memberi ketabahan, dan jauhkan sikap menyesal dari perasaan mereka. Bahkan kepada orang tua kami yang sedang perawatan, jauhkan sikap menyesal ketika mereka sedang dirawat, sehingga Tuhanlah yang menumbuhkan semangat untuk lebih melihat kebaikan-Mu, sehingga akselerasi kebaikan akan mereka peroleh. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam menata, bahkan di dalam meniti kehidupan pada masa-masa pandemi ini. Kuatkan dan kokohkan kami. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang menjadi garda terdepan, yang menjadi perawat orang-orang yang sakit. Begitu juga dengan aparat-aparat yang berjerih lelah untuk memutus mata rantai daripada pandemi ini. Terkadang ketika kami mendengar berita, membuat kami semakin takut. Tapi bukan hanya takut yang kami lakukan, tapi kami perlengkapi diri kami lakoni semua aturan-aturan yang berlaku. Terima kasih Bapa. Inilah harapan dan doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kumasmurkan akan kubayar, keselamatanku adalah dari Tuhan." Amin. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang biar syukur hai hati mulut tangan. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Surya abadi Allah yang esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu.
Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami, melebihi daripada apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami memohon kepadamu, baharuilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru, yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah, pewaris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami, supaya berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom, selamat minggu ke-13 sesudah Trinitatis. Oras membuat tahayuran. Hupadas tonggokin, hudodinkan pujianku, hubamu ham o Tuhan ki. Ailang husadari, holongmu lang terganti, goluku mari